Shalom. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 725 ayat 1. Yesus mandok lusiseana ai sitiru onto lehon tuhamuna asa bain hamo songona hubaen tuhamu matua mahamuna akana mangula hosa asa pasu pasu hodingolumi pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam bahasa Batak, asa molo ahu Tuhan jala gurumuna, mamuri patmuna, tamama nang hamu masih burian pat. Ima sahana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembasuhan kaki murid-murid Yesus oleh Yesus sendiri dilaksanakan ketika Yesus akan menjelang saat di mana Yesus akan menunaikan tugasnya untuk menuntaskan kerangka keselamatan yang dari Allah. Ketika itu ia mengumpulkan murid-muridnya yang bersama dengan dia. Lalu satu persatu ia membasuh kaki para murid Yesus. Pelajaran yang sangat berharga dapat kita petik melalui renungan kita hari ini. Menunjukkan betapa Yesus menegaskan bahwa ia adalah Tuhan dan Guru Rabbi yang dengan sangat rendah hati melayani, yang dengan sangat rendah hati bersedia untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tentu tidak mungkin murid lebih besar dari gurunya, atau hamba lebih besar dari tuannya, manusia lebih besar dari Tuhannya. Tetapi Yesus adalah yang guru dan Tuhan, menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Yesus katakan dalam ayat selanjutnya, supaya ia menjadi teladan bagi setiap orang untuk tetap senantiasa rendah hati. Yesus ingin menunjukkan sebuah tipologi orang yang percaya, yang akan menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang rendah hati. Dalam ayat yang lain jika kita telusuri dalam Filipi pasal 2 ayat 6, Yesus menunjukkan sebuah cara untuk menjadi seorang yang rendah hati. Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi ia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, Kenosis ayat 7, menjadi manusia dan menjadi seorang hamba, dalam rupa seorang hamba. Bahkan dalam tahap selanjutnya Yesus kembali menunjukkan sikap yang sangat rendah hati. Ia bahkan merendahkan dirinya sekali lagi untuk mati di kayu salib dan menjadi tebusan atas dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teladan yang diberikan Yesus bagi kita hari ini, yang walaupun dalam beberapa diskusi pembasuhan kaki ini kurang begitu familiar, mungkin hanya beberapa orang pendeta HKBP atau di kegiatan HKBP yang dilakukan, tetapi Yesus menunjukkan dalam sebuah prosesi pembasuhan kaki murid-murid Yesus sebuah sikap yang mau melayani dan bersedia untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan bukan sebaliknya meninggikan hatinya, menyombongkan dirinya atas apa yang ada pada setiap kita. Sikap, identitas atau karakter kerendahan hati itu ingin dipanggil oleh Yesus supaya semakin melekat dalam setiap sikap kita, dalam setiap hidup kita. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan seperti Yesus, tetapi sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Lukas 14 ayat 11. Sikap kerendahan hati itu hendaknya hidup dan semakin melekat dalam kehidupan kita. Baik kehidupan di dalam persekutuan bersama dimanapun kita berada, baik kehidupan kita di tempat di mana kita bekerja, senantiasa menunjukkan sikap yang rendah hati. Dan ini sering menjadi panggilan bagi kita, terutama orang Batak. Karena orang Batak itu semuanya raja. Karena orang Batak itu raja ni hula-hula, raja ni boru, raja ni dongat tubuh, raja ni dongat sahuta, bahkan raja Bodar yang menguasai bendungan disebut dengan istilah raja. Sehingga kadangkala sebutan yang melekat itu kadang menjadi identitas dalam hidup kita dan menghilangkan kerendahan hati. Yesus memanggil orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak mudah sakit hati, tetapi ia mau memaafkan. Orang yang rendah hati itu tidak suka dan tidak mudah menghakimi, tetapi ia mau berbesar hati. Orang yang rendah hati itu tidak mau melebih-lebihkan, tetapi bahkan cenderung mengosongkan dirinya. Orang yang rendah hati itu tidak ingin sok mengetahui dan serba mengetahui, tetapi orang yang rendah hati akan memberi pelajaran dan teladan hidup sama seperti Kristus. Hendaknya sikap rendah hati ini berdiam dan senantiasa kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang Tuhan dan adalah guru kami, ajar kami Tuhan senantiasa rendah hati dan mau mengosongkan diri kami supaya diisi oleh firman Tuhan. Yesus menunjukkan sikap yang begitu rendah hati menjadi teladan bagi setiap kami untuk mau hidup seperti Yesus yang dengan berbesar hati mau saling dan bersedia saling memaafkan, mengosongkan diri, saling mengingatkan dan saling mengajari, jauh dari sikap melebih-lebihkan diri atau menghakimi, bahkan cenderung mudah untuk sakit hati. Tetapi Yesus telah menunjukkan teladan itu. Ajar kami Tuhan hari ini untuk rendah hati dan bahkan setiap hari. Berkati kami hari ini dalam hidup kami di bawah naungan kasih Yesus. Sehingga hidup kami diberkati, disertai, dilindungi dalam setiap langkah kami hari ini. Kami serahkan hidup kami pribadi
bahkan keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menuntun hidup kami dan menuntun hidup keluarga kami, anak-anak kami, sehingga mereka juga bersikap rendah hati dan hidup hanya dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Horas. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Horas.